Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas tentang lanjutan materi kita. Yang sebelumnya saya sudah membahas tentang clustering, ada dua macam. Ada yang saya bahas, ada K-means sama AHC. Kali ini saya akan membahas bagaimana cara mengevaluasi hasil clustering. Jadi ketika kita mengcluster itu tidak asal keluar hasil. Kalau misalkan keluar hasilnya tapi kita tidak tahu seberapa bagus hasil dari clustering yang telah kita buat, ya percuma saja. Jadi kita perlu menguji seberapa bagus hasil clustering kita. Kalau kemarin pada pertemuan dulu pernah kita bahas untuk klasifikasi. Kalau klasifikasi untuk pengujian atau evaluasinya kita pakai, yang saya bahas, kita pakai confusion matrix. Ada precision recall, ada J-mean dan sebagainya. Kalau kali ini nanti saya bahas evaluasi clustering. Jadi beda evaluasi untuk klasifikasi sama jenis-jenis dari evaluasi untuk clustering itu ada banyak sebenarnya, tapi nanti yang saya bahas hanya beberapa. Jadi ada pengujian kemiripan, kemudian untuk kemiripan biasanya menggunakan metrik cosinus sama percent correlation. Nanti yang saya bahas semua ini. Kemudian untuk ketidakmiripan tidak saya bahas karena dia hanya menggunakan jarak Euclidean Manhattan-Minkowski, tapi saya hanya sampaikan secara garis besar saja. Kemudian yang selanjutnya adalah sum square error, total within cluster variation, sama total variation between cluster, atau biasa di sini disebut SSW, di sini SSB, di sini SSE. Nanti akan saya bahas hanya SSW sama SSB. Kita mulai dulu dengan kemiripan. Jadi untuk kemiripan kita menggunakan metrik cosinus sama metrik percent correlation. Saya contohkan dulu untuk yang kemiripannya. Jadi misalkan saya punya dua data X sama Y. Masing-masing mempunyai 4 atribut. Jadi X ada 4 atribut, Y ada 4 atribut. Kemudian saya disuruh mencari seberapa kemiripan antara X dan Y. Berarti kita bisa pakai, yang pertama kita bisa pakai metrik cosinus. Bagaimana cara menghitung dengan matriks cosinus? Tadi dirumuskan di awal bahwa cosinus theta itu sama dengan A dot B, artinya vektor A dikali vektor B dibagi panjang A dikali panjang B. Nah, jadi misalkan berarti ini ya, similarity atau cos theta itu sama dengan, kalau di sini kita pembahasannya X sama Y, berarti X dot Y dibagi panjang X dikali panjang Y. Nah, untuk X dot Y artinya berarti kan perkalian titik atau dot matrix 3 dikali 1 ditambah 2 dikali 0 tambah 0 kali 0 ditambah 1 kali 2 dibagi sama panjang X, berarti akar dari X kan 3201 ya, berarti 3 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 2 tambah 0 pangkat 2 tambah 1 pangkat 2 dikali sama akar Y-nya, berarti 1 pangkat 2 ditambah 0 pangkat 2 tambah 0 pangkat 2 tambah 2 pangkat 2. Berarti hasilnya 3 tambah 0 tambah 0 tambah 2, hasilnya 5. 5 dibagi sama akar 9 tambah 4 tambah 1. 14 ya, dikali sama akar 1 tambah 4. Berarti 5 dibagi sama akar 14 dikali 5, akar 5. Atau bisa dikali keduanya, berarti 5 dibagi akar 14 dikali 5
Nah, ini kalau kita hitung pakai kalkulator nanti hasilnya nanti sekitar 0,5976. Berarti kemiripannya sekian. Ini bisa dikatakan sudah cukup bagus atau cukup mirip karena di atas 0,5. Baik, kita lanjutkan yang kedua. Yang kedua kita bisa pakai Pearson correlation. Yang mana rumusnya adalah sebenarnya rumusnya adalah kovarian dari XY dibagi standar deviasinya dari X dikali standar deviasi dari Y. Nah, rumus ini bisa disederhanakan jadi sigma X dikurangi X bar dikali Y dikurangi Y bar dibagi sama akar dari sigma X dikurangi X bar dipangkatkan 2 dikali sama akar sigma Y dikurangi Y bar pangkat 2. Nah, karena kita di sini butuh X bar sama Y bar. X bar sama Y bar itu apa sih, Bu? X bar sama Y bar itu adalah rata-rata dari X sama Y. Nah, kita hitung dulu rata-rata dari X atau X barnya. X barnya itu ini. Berarti total semua ini 3 tambah 2 tambah 0 tambah 1 hasilnya adalah 6 dibagi sama banyak datanya ada 4, ya kan? 6 dibagi 4 itu 1,5. Kemudian untuk Y barnya ada total semua 1 tambah 0 tambah 0 tambah 2 itu ada 3 dibagi 4 itu sama dengan 0,75. Lalu kita hitung di sini. Berarti yang pertama X dikurangi X bar. X yang pertama kan 3 ya. Berarti 3 dikurangi sama 1,5 dikali sama Y-nya 1 dikurangi 0,75 ditambah karena sigma ya. Ditambah sama 2 dikurangi 1,5 dikali sama 0 dikurangi 0,75 ditambah lagi 0 dikurangi 1,5 ya. Ini dikali sama 0 dikurangi 0,75 ditambah sama 2 kok 2 sih 1 dikurangi 1,5 dikali sama 2 dikurangi 0,75 semuanya dibagi dengan ini akar X dikurangi X bar. Berarti 3 dikurangi 1,5 kurangi ya, dipangkatkan 2 ditambah 2 dikurangi 1,5 pangkat 2 ditambah 0, dikurangi 1,5 dipangkatkan 2 tambah lagi 1 dikurangi 1,5 dipangkatkan 2. Sudah, ini dikali sama yang Y. Berarti akar 1 dikurangi 0,75 dipangkatkan 2 ditambah 0
dikurangi 0,75 ya, dipangkatkan 2 ditambah 0 dikurangi 0,75 dipangkatkan 2 ditambah berapa lagi? 2 dikurangi 0,75 dipangkatkan 2. Kira-kira hasilnya berapa, Bu? Hasilnya kalau kita hitung semuanya, itu nilainya sekitar, nilai kemiripannya kalau misalkan kita hitung pakai Pearson correlation itu adalah 0,94 sekian. Oke, paham ya? Oke, itu tadi pembahasan kemiripan kalau misalkan kita ngitung pakai cosinus sama Pearson correlation. Sekarang yang kedua, yang ketidakmiripan. Di ketidakmiripan ini kita menghitung jarak. Artinya kalau misalkan kemiripan, kalau kemiripannya semakin tinggi, berarti kemiripannya semakin tinggi dalam satu clustering, berarti dia sangat bagus untuk hasil clusteringnya. Kalau semakin rendah berarti semakin buruk. Kalau yang kedua, ketidakmiripan. Jadi kalau ketidakmiripan ini kita ngeceknya antar cluster, bukan cluster satu. Maksudnya antar cluster itu, misalkan kita punya 3 cluster. Kalau misalkan kita menghitung dengan kemiripan, artinya data yang kita hitung itu adalah sama-sama di cluster 1. Tapi kalau ketidakmiripan berarti kita menghitungnya itu adalah antar cluster. Baru diingat ya, kalau untuk kemiripan berarti kita cek per data di dalam cluster tersebut. Kalau untuk ketidakmiripan kita cek antar centroid atau antar cluster. Semakin jauh semakin bagus kalau misalkan untuk ketidakmiripan, karena kita pengujiannya untuk beda cluster. Kalau untuk satu cluster kita menggunakan kemiripan. Nah, selanjutnya kita bahas yaitu total within cluster variation atau SSW dan juga total variation between cluster. Yang nanti di sini dia biasa disebut dijadikan satu perhitungannya untuk pengujian atau validasi dari clustering itu nanti biasa disebut dengan Davis-Baldwin Index. Baldwin Index. Sebenarnya ada banyak sekali, ini saya bahas satu aja. Bagaimana caranya? Kita bahas pakai Excel saja, lebih mudah. Oke, jadi misalkan di sini ya kita punya 10 data. 10 data ini ada hasil dari cluster. Ada 10 data, ada 2 variabel, kemudian ini disebutkan clusternya. Dari ini, jadi data pertama dia masuk cluster 2, data kedua dia masuk cluster 1, data ketiga masuk cluster 1 dan seterusnya. Setelah ini kita cari centroid untuk masing-masing cluster. Jadi kita cari centroidnya dengan cara kita cari rata-rata dari masing-masing data untuk setiap cluster. Oke, kita cari rata-ratanya. Berarti untuk ini dulu ya. Untuk cluster 1 warna biru, untuk cluster 2 warna hijau, untuk cluster 3 warna kuning. Oke. Selanjutnya kita cari rata-ratanya, centroid ya. Centroidnya dengan mencari rata-rata setiap atribut di cluster tersebut. Jadi ini misalkan sama dengan average, ini sama ini. Kemudian ini average, ini sama ini. Ini centroid untuk cluster pertama ya. Kemudian untuk cluster kedua berarti sama dengan average. Ini. Untuk cluster kedua masihan untuk atribut Y, average
ini sama ini. Oke, kemudian untuk klaster ketiga berarti average oke, centroid sudah kita dapat. Selanjutnya kita hitung jarak masing-masing data pada klaster tersebut dengan centroidnya. Jadi untuk klaster 1 ini kita rubah dulu datanya ya supaya nah ini kita copy, kita pisahkan per klasternya supaya lebih mudah ya, kita pisahkan per klasternya supaya lebih mudah. Nah, setelah kita urutkan, selanjutnya sudah dapat centroid, maka selanjutnya kita hitung jarak data dalam klaster ini terhadap centroidnya. Jadi bisa kita hitung sama dengan kita pakai jarak Euclidean ya, sama dengan SQRT akar dari 4 ini dikurang sama 5, 4 dikurang sama 5 centroidnya, kemudian dipangkatkan 2 ditambah sama ini 1 dikurangi centroidnya dipangkatkan 2. Hasilnya 1,2 sekian. Kita copy paste sampai yang klaster pertama saja. Ya, selanjutnya untuk yang klaster kedua. Berarti kita hitung jaraknya dengan centroid kedua. Berarti sama dengan atau gini aja, kita copy paste bisa, tapi yang bagian ini kita rubah, ini B14, yang ini C14. Oke, yang ini B15 sama C15 untuk centroid ketiga. Nah, selanjutnya kita hitung SSW-nya. SSW itu apa? SSW itu adalah rata-rata dari jarak ini semua tadi per klaster. Berarti sama dengan average rata-rata jarak di setiap klasternya. Ini nilai SSW-nya, jadi rata-rata dari jarak ini tadi. Oke, paham ya sampai di sini? Ini saya tulis saja supaya nggak. Data ke sekian, kemudian ini nilai X-nya, ini nilai Y-nya, ini adalah klasternya ada 3 kan? Kemudian ini jarak ke centroid. Ini nilai SSP-nya.
SSW sudah dapat, selanjutnya kita hitung SSB-nya. Jadi SSB itu adalah jarak setiap klaster. Jarak setiap klasternya. Sentroid maksud saya. Misalkan SSB 12 berarti jarak sentroid 1 dengan sentroid 2 berarti sama dengan SGRT. Lima dikurang 1,3 dipangkatkan 2 ditambah sama ini 1,6 dikurangi 2 dipangkatkan 2. Oke, selanjutnya SSB misalkan 1 dengan 3. Berarti ini SGRT, berarti sama dengan SGRT. Akar dari ini dikurang sama 2,5 dipangkatkan 2 ditambah sama 1,6 dikurang sama 6 dipangkatkan 2. Nah, selanjutnya untuk SSB 23. Berarti sama dengan jarak sentroid kedua dengan ketiga Kalau sudah ketemu SSB-nya, saya berikan nama supaya lebih mudah ya, SSW1, SSW2, SSW3. Nah, selanjutnya sudah ketemu SSW-nya, sudah ketemu SSB-nya, selanjutnya kita hitung R-nya. R itu apa? Rasio seberapa bagus antar clustering. Jadi kalau misalkan R12 itu sama dengan supaya mudah R12 itu sama dengan SSW1 ditambah SSW2. Jadi ini rasio klaster pertama sama klaster kedua ya, dibagi sama SSB12. Oke ya, berarti untuk R12 itu sama dengan SSW1 ditambah SSW2 dibagi sama SSB12. Kemudian R13 itu sama dengan SSW1 ditambah SSW3 dibagi sama SSB13. Kemudian R23 itu sama dengan SSW2 ditambah SSW3 dibagi sama SSB23. Dari sini selanjutnya kita sudah dapat SW1, SW2, SW3, SSB12, SSB13, SSB23, kemudian R12, R13, R23. Selanjutnya ini intinya, jadi kita buat perhitungan untuk nilai dBi-nya. Nah, lebih mudah kalau misalkan kita buat tabelnya dulu. Tabel R
Jadi R11 nggak ada kan, R12 ini, kemudian R13 R12 itu ini, R13, kemudian R23. Nah, ini sama R12 ini, kemudian R13 itu sama dengan ini. 19 ya. Kemudian untuk R23 atau 32 itu sama dengan, nah sisanya ini karena R0 dengan 1 dengan 1 pasti 0 kan, R22 0 juga jaraknya. Oke, sudah. Setelah itu, sebentar, ini saya kasih oke. Selanjutnya kita cari nilai R max-nya di setiap cluster. Berarti R max-nya ini kan sama dengan maksimum dari ini. Nah, R max-nya ini. Selanjutnya baru kita bisa menghitung nilai DBI. DBI itu adalah nilai rata-rata dari R max-nya yang kita dapat. Berarti sama dengan average. Ini. Nah, didapatkan 0,546338 sekian. Sehingga dapat diketahui nilai DBI-nya dari hasil cluster kita adalah 0,84 sekian. 5468 sekian. Oke, sekarang kalau sudah didapat nilai DBI-nya itu adalah 0,54, terus gimana, Bu? Nah, jadi nilai DBI itu menginginkan nilai sekecil mungkin, nilai positif sekecil mungkin, lebih dari sama dengan 0, untuk menentukan baik tidaknya suatu cluster. Artinya, kalau misalkan saya dilihat dari nilai DBI-nya 0,54 sekian, artinya untuk clustering ini masih kurang bagus. Jadi kalau bisa lebih kecil lagi dari 0,546. Nah, untuk menguji bagaimana cara supaya lebih kecil dari ini lagi, gimana? Ya, kita coba klasterkan lagi, karena ini kan data cluster ini kan saya tidak mengerjakan berdasarkan hasil clustering, tapi ada data yang sudah jadi. Oke? Sampai di sini bisa dipahami ya. Jadi semakin kecil nilai DBI itu semakin bagus hasil clustering kita. Oke, semoga apa yang saya sampaikan bisa dipahami. Jangan lupa kalau misalkan ada kesulitan, bingung, bisa tanya ke saya. Bisa via WA boleh, via email boleh, ataupun tanya secara langsung. Oke, sekian dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa dipahami semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.